Shalom, saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dari Injil Lukas pasal 22 ayat 35 sampai ayat 36a. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa?" Jawab mereka, "Satu pun tidak." Indah sekali firman ini menekankan akan keyakinan penuh kepada Tuhan yang akan memperlengkapi dan mencukupkan segala sesuatu. Maka dari itu kita ambil tema, adakah kamu kekurangan apa-apa? Tuhan akan mencukupkannya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, nas kita adalah sebagian dari ajaran terakhir dari Tuhan Yesus saat perjamuan malam bersama murid-muridnya. Sebelum ia menghadapi penderitaan di Taman Getsemane dan menghadapi kematiannya keesokan harinya. Dengan sungguh-sungguh Yesus mengingatkan para pengikutnya, terutama para murid-murid, tentang apa yang telah mereka alami bersama-sama selama ini. Ia mengakui bahwa selama ini mereka telah menjadi pelayannya yang setia. Dan murid-murid pun telah menjadi murid yang setia melakukan apapun yang disampaikan Yesus. Sekarang saatnya mereka berpisah. Di dalam perpisahan ini, Yesus menyampaikan pesan yang sangat penting bagi pekerjaan dan misi mereka di masa depan setelah Yesus pergi. Maka Tuhan Yesus pun berkata, "Ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, adakah kamu kekurangan apa-apa?" Jawab mereka, "Suatu pun tidak." Pelajaran yang mereka butuhkan adalah ketergantungan kepada Sang Bapa yang sanggup mencukupkan kebutuhan mereka. Dan itu terbukti selama mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sahabat rohani yang baik hati, tetapi waktu telah mengubah segalanya. Ada pelajaran dan perintah yang berbeda. Ini tidak hanya mengacu pada materi. Jika kita baca di ayat selanjutnya, ayat 36b sampai 38, katanya kepada mereka, "Tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepadamu, bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi." Kata mereka, "Tuhan, ini 2 pedang." Jawabnya, "Sudah cukup." Murid-murid ternyata tidak memahami pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Sahabat rohani yang baik hati, Yesus menggunakan metafora pedang untuk menyampaikan pesan yang sangat penting dan yang mendalam kepada para murid-muridnya. Ia memberitahukan mereka akan masa depannya, bahwa misi pelayanan mereka selanjutnya tidak lagi semudah ketika mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka akan menemukan kesulitan-kesulitan, bahwa mereka akan dihadapkan kepada berbagai ancaman dan penderitaan.
mereka bahkan akan memikul salibnya. Mereka tidak akan menemukan dunia yang ramah. Orang tidak akan dengan mudah membuka pintunya untuk mengundang mereka memberitakan Injil Kristus. Bahkan mereka bisa saja dibenci dan diusir, bahkan dimasukkan ke dalam penjara. Mereka akan menghadapi permusuhan yang berat. Sehingga Yesus menegaskan bahwa jika mereka tidak memiliki pedang, mereka harus menjual jubah dan wajib membeli pedang. Pedang di sini adalah bukan pedang duniawi, tapi pertahanan diri, yaitu pedang rohani. Ini bukan seruan untuk melakukan peperangan untuk bertahan hidup dari kekerasan, melainkan seruan untuk mempersiapkan diri secara rohani dengan bersandar sepenuhnya kepada Allah, Sang Penyedia, senantiasa yang memperlengkapi, mencukupkan kebutuhan mereka dalam pelayanan memberitakan Injil. Yakinlah dan percayalah, jika imanmu itu kuat, maka Allah akan melindungimu. Dan dialah satu-satunya pelindungmu yang sejati dalam segala ancaman dan tantangan akan pelayananmu. Karena firman Allah itu adalah hidup dan kuat. Bahkan dalam Ibrani 4 ayat 12 dikatakan sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan pikiran kita. Kita tidak bisa menjamin penerimaan dunia akan kekristenan. Tetapi ingat satu hal, bahwa firman Allah itu hidup dan kuat. Firman Allah tidak berdiam diri dan mati, tetapi dia bergerak dan aktif menusuk sampai kedalaman hati manusia untuk mengubah setiap manusia menjadi anak-anak Tuhan yang sejati. Firman Allah adalah hidup, punya daya yang kuat, punya kekuatan yang sangat luar biasa. Seperti seseorang yang diutus oleh Allah, firman itu mampu melakukan apa saja yang dikehendaki Tuhan. Tuhan berkata bahwa firman-Ku tidak akan kembali begitu saja. Ia tidak kembali sebelum menyelesaikan tugasnya sebagaimana yang diinginkan Allah Bapa. Firman bahkan lebih kuat daripada pedang bermata dua manapun. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, apa yang mau disampaikan renungan ini kepada kita sesuai dengan tema yang kita angkat? Tuhan memperlengkapimu dan mencukupkan keperluanmu. Ini bukan secara sederhana hanya tentang makanan atau materi, tetapi jauh lebih luas dari semua itu. Di dunia ini kita dipanggil Tuhan, diutus Tuhan untuk menentang pemikiran-pemikiran populer yang memberontak terhadap ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran Yesus Kristus. Kita mungkin dianggap sebagai orang buangan ketika kita melayani Tuhan Yesus. Kita mungkin dianggap sebagai orang yang sangat tidak berarti ketika kita menyatakan kebenaran di tengah-tengah banyaknya kejahatan. Inilah yang Yesus ingatkan. Jika Ia memerintahkan para murid untuk membawa pedang saat memberitakan Injil, maka sebagai orang percaya kita juga wajib melakukan hal yang sama. Perlengkapilah dirimu dengan pedang rohani, yaitu firman Tuhan dan Roh Kudus. Tuhan minta kepada kita untuk tetap hidup di dalam terang Tuhan, serta bersedia memikul salib daripada memilih jalan keluar dunia ini. Dan Dia akan memperlengkapi serta mencukupkan kita dengan pedang pertahanan, yaitu firman-Nya dan iman di dalam diri kita.
Kita mungkin tidak selalu memiliki semua yang kita inginkan, tetapi kita bisa percaya bahwa Tuhan ada untuk kebutuhan kita. Matius 6 ayat 33 berpesan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari memperlengkapi diri setiap hari dengan mendengarkan firman Tuhan, karena firman itu lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Biarlah pedang firman Tuhan yang menyembuhkan penyakitmu, yang memberikan kehidupan serta kebahagiaan dalam perjalanan hidupmu. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, begitu indah firman-Mu pagi ini yang menyapa kami. Kau berpesan kepada murid-murid supaya mereka siap sedia menghadapi apapun, seberat apapun tantangan di dalam menyaksikan iman. Kami harus percaya bahwa Allah akan selalu memperlengkapi dan mencukupkan segala keperluan hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan atas janji ini, dan kami telah merasakannya. Kami tidak akan takut untuk tidak menerima apapun, karena di dalam Tuhan semuanya akan disempurnakan. Hanya Yesus, hanya Tuhan yang kami perlukan. Karena dengan memiliki Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan. Ajar kami untuk memakai hidup kami untuk selalu mencari Tuhan setiap hari. Karena dengan berjumpa dengan Tuhan, maka kami akan beroleh kemenangan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.